Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Neneng Selviana, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda. Kali ini saya membuat video untuk tugas ujian tengah semester di semester 4. Tugas kali ini saya akan membahas kajian tentang tindak pidana pemerkosaan. Tindak pidana pemerkosaan bukan lagi tindak pidana yang baru. Tindak pidana pemerkosaan merupakan tindak pidana konvensional yang sudah sering terjadi di masyarakat sekitar dan dari tahun ke tahun semakin meningkat tajam. Seolah-olah pelaku tindak pidana pemerkosaan tidak takut atau tidak jerah dengan sanksi yang akan diterima. Seperti yang tercantum pada pasal 285 KUHP, barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun. Pasal 28 KUHP bagi pelaku tindak pidana perkosaan adalah sangat berat 12 tahun. Tetapi dalam kenyataannya di dalam masyarakat hakim sangat jarang menjatuhkan sanksi pidana seperti yang tercantum di dalam pasal 285 KUHP. Banyak hakim yang menjatuhkan hukuman yang sangat ringan. Salah satu hal ini yang menyebabkan semakin meningkatnya kasus pemerkosaan di masyarakat sekitar. Definisi perkosaan. Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Jenis-jenis pemerkosaan. Jenis-jenis pemerkosaan itu sendiri terdiri dari beberapa. Yang pertama, seductive rape. Seductive rape merupakan perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa birahi atau terangsang. Biasanya, seductive rape ini terjadi ketika di antara korban dan pelaku saling mengenal, seperti pacar atau keluarga terdekat sendiri. Yang kedua, sadistic rape. Sadistic rape merupakan salah satu pemerkosaan yang sadis yang dilakukan oleh pelaku mendapat kepuasan sendiri bukan karena hubungan tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Yang ketiga, anger rape. Anger rape merupakan perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku. Perkosaan semacam ini biasanya disertai tindakan brutal perlakuan secara fisik. Kepuasan seksual bukan merupakan tujuan melainkan melampiaskan rasa marahnya terhadap korban. Yang keempat, domination rape. Domination rape ini dilakukan oleh pelaku karena ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban. Dalam hal ini, tujuan utamanya bukan kekerasan, hanya ingin menguasai korban dalam seksual dan berkuasa atas orang tertentu seperti majikan dan pembantu. Yang kelima, exploitation rape. Exploitation rape ini pemerkosaan dapat terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau sosial. Dalam hal ini, pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik, namun pelaku dapat memaksa keinginannya terhadap korban. Faktor-faktor penyebab kejahatan pemerkosaan. Kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan kependudukan dan struktur masyarakat serta perubahan nilai-nilai sosial dan budaya ikut mempengaruhi dan memberikan dampak yang tersendiri. Seseorang melakukan kejahatan kekerasan dilihat dari faktor internal, yaitu disebabkan oleh mental kepribadian atau individu seseorang yang kurang baik atau negatif, sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Dari beberapa faktor antara lain, faktor agama, seseorang yang kurang mendapatkan siraman rohani sehingga kurang terbina mental dan moralnya. Faktor pergaulan yang salah dapat membentuk mental kepribadian yang kurang baik, dan faktor lingkungan yang kurang baik sehingga mental kepribadiannya pun jelek. Sedangkan faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan kekerasan, faktor eksternalnya antara lain faktor korban berperan terhadap timbulnya kejahatan. Korban biasanya sebagian besar dinilai mempunyai nilai lebih dari orang-orang di sekitarnya, seperti berpenampilan mewah dan mencolok, membawa barang-barang mewah dan umumnya lengah.
sehingga ada niat atau berkesempatan bagi pelaku kejahatan tersebut untuk melakukan aksinya, terutama kejahatan pencurian dan Kedua, faktor penggunaan narkotika. Seseorang yang telah kecanduan obat-obatan terlarang, dia akan melakukan apa saja dengan jalan yang tidak benar, bahkan sampai melakukan kejahatan kekerasan untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Pembuktian tindak pidana pemerkosaan. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan diatur dan diancamkan pidana seperti yang tercantum pada pasal 28 KUHP, yaitu 1. Unsur barang siapa. 2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sesuatu perbuatan yang dia lakukan, tenaga, dan badan yang dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, luka atau tertekan sehingga membuat seseorang mengalami rasa takut yang mendalam. Untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana pemerkosaan, berpedoman terhadap alat-alat bukti yang telah diatur oleh pasal 184 KUHP, yaitu 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Alat bukti surat, 4. Alat petunjuk, dan 5. Keterangan terdakwa. Sanksi tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP. Sanksi yang diatur di dalam pasal 285 KUHP dijelaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dengan pasal 291 KUHP ayat 2, yaitu jika salah satu dari kejahatan seperti pada pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan kematian, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Di dalam KUHP Indonesia yang tercantum pada pasal 10 KUHP dijelaskan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok, 1. Pidana mati, 2. Pidana penjara, 3. Pidana kurungan, 4. Pidana denda, dan 5. Pidana tutup. Pidana tambahan: 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan barang-barang tertentu, 3. Pengumuman putusan hakim. Batasan mengenai jangka waktu minimal dan maksimal dijelaskan pada pasal 12 KUHP. 1. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. 2. Pidana penjara selama waktu tertentu, paling pendek 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Pasal 285 KUHP Indonesia tentang tindak pidana perkosaan ini tidak menerapkan pidana denda, sehingga korban tidak mendapatkan secara nyata kemenangan atas kasus pemerkosaan yang menimpanya, kecuali rasa puas atas dipidananya pelaku tindak pidana pemerkosaan. Kesimpulan yang dinamakan pemerkosaan. 1. Suatu hubungan kelamin yang dilarang oleh wanita tanpa sepersetujuannya. 2. Persetubuhan yang tidak sah yang dilakukan oleh pria yang bertentangan dengan kemauan seorang wanita yang dilakukan dengan cara kekerasan. 3. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istri sahnya, yang dilakukan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan. Sekian kajian saya tentang tindak pidana pemerkosaan, semoga dapat dimengerti.